Dan kebijakan kita harus meletakkan kelestarian ekologis sebagai salah satu pertimbangan utama. Nah, pada pidatonya tersebut, Joe Biden menekankan bahwa climate change adalah tantangan bersama. Dan tantangan ini akan mengakibatkan berbagai bencana dan perebutan sumber daya, seperti konflik di Afrika Utara, perebutan kutub utara antara Rusia dan Cina, dan contoh ibu kota Indonesia dijadikan sebagai contoh bahaya naiknya permukaan laut. Jadi ini ditunjukkan bahwa ancamannya global di berbagai wilayah, termasuk di Pulau Jawa ini. Penyebutan prediksi Jakarta tenggelam ini, dalam hemat kami, menyampaikan dua hal yang sangat penting. Pertama, ini menunjukkan bahwa Indonesia menjadi perhatian dari masyarakat internasional dan dianggap penting sebagai salah satu tempat yang menunjukkan sehat tidaknya ekosistem bumi kita hari ini. Hal ini harus kita manfaatkan dengan mendorong suara Indonesia yang lebih jernih, yang lebih jelas di dalam forum-forum internasional, baik untuk mendorong kepentingan nasional maupun untuk kepentingan umat manusia. Jakarta mencoba melakukan itu dengan berbagai forum antar kota internasional seperti C40 dan lain-lain. Dalam forum-forum seperti itu, kami mencoba mendorong kerjasama untuk menciptakan kebijakan lebih hijau di level kota, untuk memastikan bahwa umat manusia bisa hidup layak, bisa hidup berdampingan dengan alam, dan alamnya lestari. Nah, pesan kedua, kalau kita boleh memaknai, ini dimaknai sebagai pesan yang sangat jelas dari Presiden Amerika bahwa sedang mencoba mengubah paradigma ekonomi. Dan dugaan kami bukan hanya untuk di luar, dia sedang berbicara pada domestic audience-nya, mengubah paradigma ekonomi di dalam negerinya sendiri, sekaligus mengajak negara lain untuk mengubah paradigmanya. Biden sedang mengajak Amerika untuk melakukan pertaubatan paradigmatik. Karena kita tahu posisi Amerika selama beberapa tahun sebelumnya berseberangan sekali. Ini sejalan dengan salah satu platform utama Joe Biden yang mengkritik habis eranya Trump. Dan pada masa kepemimpinan sebelumnya, Trump bisa dibilang meminggirkan pertimbangan ekologis, menganggap regulasi lingkungan sebagai hambatan pertumbuhan ekonomi, sehingga Trump mengambil langkah-langkah yang ekstrim. Amerika keluar dari Paris Climate Agreement, membatalkan rencana Clean Power Plan yang bisa memangkas emisi gas rumah kaca yang dikeluarkan Amerika Serikat waktu itu sampai 32%, menghapus, merelaksasi aturan-aturan soal lingkungan seperti polusi udara, methane flares, menurunkan standar efisiensi penggunaan bahan bakar, menghapus perlindungan terhadap kawasan air, mengurangi perlindungan terhadap satwa yang terancam punah, dengan alasan-alasan pembangunan, alasan perekonomian. Jadi, pidato ini bukan sekedar pidato internasional, tapi ini juga bagian dari istilah kami pertobatan paradigmatik di Amerika. Nah, jangan sampai justru kita salah memahaminya dan malah mendorong kebijakan yang menomor sekiankan kelestarian ekonomi, kelestarian lingkungan seperti Donald Trump. Jadi kami di Jakarta mencoba meletakkan 2P bersamaan. Apa itu? People, planet. Dua ini selaras di pusat kebijakan. Jadi keadilan sosial dan keadilan ekologis adalah semangat yang terus menjiwai dan mudah-mudahan bisa kita pertahankan terus semua kebijakan di Jakarta. Ini yang kami coba lakukan, misalnya dengan membangun transportasi publik yang lebih baik,
memprioritaskan pejalan kaki yang ramah lingkungan daripada kendaraan pribadi yang memproduksi emisi gas rumah kaca. Dan dalam diskusi mengenai antisipasi prediksi Jakarta tenggelam, people dan planet adalah prioritas yang kami utamakan.